Ya, silakan. Nah, saya rekod. Monggo, silakan. Nah, baik, untuk calon peserta standarisasi, silahkan bila ada yang ingin ditanyakan ke Akung Slamet, kita batasi 3 penanya dulu. Dibuka aja mungkin Mas Hari ya. Mute dibuka semua. Oh, mic-nya. Dari masing-masing dibuka aja nggak apa-apa. Monggo, silakan. Dibuka, dibuka sendiri, diklik Ah, layarnya, terus nanti kalau ada gambar mic, kalau masih garis merah dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Pak, Oh, baik Pak Usman. ini Pak mau minta Silakan. bocoran sedikit ini Pak. Dari Agung Slamet. Nah, nanti waktu standarisasi ini poin-poin yang penentu untuk penilai itu di mana Pak? Supaya kami ya nilainya jangan jelek-jelek betul lah Pak. Bahasanya seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Usman. Akung, kita ini 3 penanya dulu ya Akung ya. Nanti setelah itu baru langsung dijawab. Baik, penanya selanjutnya. Silakan. Kalau nggak ada, Ya, silakan Bu. Siapa namanya? Silakan Mas. ya Ya, nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Omar, Mas Amara dari Tanggamus. oh iya. Siapa Mas? Diko Damara dari Tanggamus. Nggak bisa. Diko Damara. Piko. Ya, Ya, silakan Mas Piko. kita kan kita sudah beberapa kali perlatihan itu. Tapi kita masih agak pengen tanya dalam lagi tentang treatment sama general treatmentnya itu. Tentang penekanannya dan lebar general treatment itu seberapa lebarnya. Iya, iya. Baik. Sudah? Baik, terima kasih. Baik, satu penanya lagi. Setelah itu nanti bisa Akung jawab pertanyaan dari Pak Usman dan Mas Piko. Satu orang lagi penanya. Silakan. Yang ibu-ibu, Mbak Lintang, ada yang mau ditanya? Mbak Rima. Baik. Yang pertama tadi dari Pak Usman Lampung Barat, poin-poin apa saja nanti penilaian pada saat standarisasi. Kemudian yang kedua dari Mas Piko Damara dari Tanggamus, getaran general treatment itu seperti apa dan lebarnya seberapa? Mungkin jarak di tulang belakangnya itu mungkin sejauh apa? 1 meter atau 1 senti mungkin ya. Oke, aku silakan. Akun selamat untuk menjawab pertanyaan Pak Usman dan Mas Piko Damara. Terima kasih Pisan ya. Tadi sedikit nyambung tentang Zubair ya. Mas Zubair ini, aku merasakan totokan beliau di awal itu. Pertama, aku merasakan totokan Mas Zubair. Ternyata memang kalau dimasukin
dari powernya kurang, deteksinya masih kurang, banyak yang kurang. Ya seperti itu ya. Jadi aku merasakan di pekan pertama beliau tinggal karantina di Jati Asih sampai di 2 bulan terakhir aku merasakan itu beda banget ya. Ketika dia magang di karantina beda banget karena beliau banyak belajar dari teman-teman terapis sudah berpengalaman di Jati Asih yang sudah digembleng oleh Ustaz Rahman langsung. Alhamdulillah ketika di bulan kedua itu ya Zubair langsung diuji oleh Ustaz Rahman ya privat ya. Nah, dia dapat nilai di atas 80. Itu. Ya untuk Usman, ini bukan bocoran, memang harus disampaikan ya. Jadi untuk poin-poinnya pertama yang akan diuji, karena nanti ada ujian wawancara juga dari panitia, juga ada ujian atau hanya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Yang sudah lancar bacaan Qur'annya alhamdulillah ya. Nah, nanti akan panitia akan mendengarkan tilawah Qur'annya ya berapa menit saja, nggak banyak ya. Juga untuk wawancara seputar sejarah apa itu totok punggung ya, SOP-nya seperti apa ya. Jadi nanti akan ditanyakan oleh panitia. Insya Allah teman-teman insya Allah sudah khatam tuh sejarah, SOP, terus apa itu totok punggung, ya tinggal nanti dijawab saja ya. Berikutnya adalah untuk di evaluasi praktek ya Pak Usman dan teman-teman yang perlu distandarkan adalah JT 1 dan JT 2 ya. Nah, nanti tinggal teman-teman mau pilih JT 1 atau JT 2 yang mau dipraktekkan, itu saja pilihan itu. Kalau sudah biasa dengan JT 1 ya silakan, JT 2 silakan juga. Nah, ketika teman-teman sudah mulai menotok asesor, di menit pertama itu sudah terasa. Ya, menit kedua terasa juga. Menit ketiga asesor sudah mendapat poin di situ. Jadi memang di sini perlu ketenangan ya. Teman-teman tidak nervous. Anggap saja punggung asesor itu punggung pasiennya. Seperti itu. Ya, dibuat happy, dibuat enjoy sehingga enggak grogi gitu ya. Yang membuat kacau ini karena grogi ya. Makanya nanti teman-teman UPW akan membantu pelaksanaan prakteknya seperti apa yang dimaksud standar itu. Berikutnya adalah tadi JT 1 2 dipilih saja, terus powernya, tekanannya, terus deteksi sumbatan. Jadi teman-teman ketika menotok asesor itu sudah pas banget ya tekanannya ya. Terus juga sudah mendapatkan bagaimana mendeteksi sumbatan-sumbatan di punggung asesor. Nah, jadi nanti nggak terlalu kaku sih ya, kita happy-happy saja ya, enjoy saja. Ketika asesor bilang tambah tekanannya, ditambah aja ya. Coba cari deteksi punggung asesor, ada berapa sumbatan di jalur 1, kalau aku bahasanya jalur ya. Kalau yang level apa yang metode JT1 itu kan jalurnya 1 sampai 12 toh. Nah, untuk yang metode 2 ya, ini nah, aku sebutnya jalur. Misalkan ketika teman-teman peserta menotok asesor di jalur 1 itu sumbatannya ada berapa? Ya. Jadi langsung saja dipresentasikan ke asesor. Ya, cekung di sini. Begitu juga di jalur saja. Teman selain praktek totok, teman-teman presentasikan, disampaikan di sini ada sumbatan. Ya, sumbatannya pun disampaikan jenis ginjal, cekung, seperti itu. Juga terus sampai jalur 12 kalau yang pakai JT1. Nah, di situ lebih kena ya. Jadi dapat poinnya di situ.
Ketika teman menotop asesornya dan mempresentasikannya, itu teman-teman dapat poin insya Allah. Ya. Nah, ketika dikoreksi harus siap-siap, ya jangan down. Oh, maaf nih, nah ini tergesek kulit. Nah, biasanya kalau yang terasa kukunya itu, aku saranin untuk pakai sarung tangan. Nah, ternyata kuku sudah dipotong, ya Pak Ihsan, ada bekas-bekas kapalan tuh. Tolong nanti panitia siapkan sarung tangan ya. Tuh. Ya, jadi yang keempat, poin keempat Pak Usman dan teman-teman yang akan diuji adalah emergensi. Nah, ini kesalahan teman-teman sebelumnya, mereka di hari H menghafal emergensi. Emergensi tidak harus dihafal, emergensi itu harus langsung dipraktekkan. Jadi mulai hari ini teman-teman harus praktek emergensi. Ya, itu ada 4 poin ya. Kalau untuk prakteknya JT, ya deteksi, powernya sama emergensi. Gitu Mas Ihsan. Berikutnya siapa tadi? Eko Darmawan ya. Nah, seputar JT ini yang penting ya. Jadi nanti harusnya praktek nanti dengan teman-teman PDW ya. Jadi Mas Diko, untuk JT ini biasa aku kasih password tuh. Dapat passwordnya enggak? Nah, passwordnya tempel, tekan, getarkan. Itu password 1. Coba ya. Tempel, tekan, getarkan. Berikutnya password 2, rapat, sentuhkan ke tulang. Benturkan ke tulang. Iya, rapat, benturkan atau sentuhkan ke tulang. Nah, ketika tidak rapat akan terasa sama asesornya. Maaf, biasanya asesor kasih evaluasi. Tolong rapat. Seperti itu harus paham ya. Tolong benturkan ke tulang karena belum terasa ke tulangnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada di JT ini ada 5 poin yang bisa kita lakukan: tempel, tekan, getarkan, rapat, benturkan ke tulang. Itu, Mas Darmawan, Mas Ihsan. Izin aku Ya, mungkin sedikit tadi menambahkan. Tadi Mas Viko mungkin ada juga ditanyakan lebarnya itu Akung. Tadi sepertinya Mas Viko ya. getarannya seperti apa dan selebarnya apa gitu Akung. Iya, tadi sudah dijawab. Memang bagusnya nanti praktek ya. Ya, Jadi betul. kalau disentuhkan ke tulang, Diko ya, ini nggak perlu lebar-lebar. Ya, jari kita dekat sekali dengan tulang. Ya, dekat sekali. Adapun getarannya atau goyangannya atau pantulannya ini ya nggak terlalu lebar. Pantulan kita, jari kita ke tulang ini nggak terlalu lebar. Ya, jadi lebih maksimal. Kalau terlalu lebar nih, ya kita capek sendiri nanti. Ya, seperti itu, Bunda Yanti. Semoga sudah jelas ya Mas Viko. Ya Allah. Yang lainnya kalau ada yang ditanyakan. Lampung Barat ada yang ditanyakan lagi Mas Hari timnya. Sepertinya hanya itu yang ditanyakan kemarin. Maka tak suruh ini tanya sendiri. Untuk yang lain-lainnya sepertinya sudah. Yang satunya lagi nggak tahu, belum bisa masuk karena jaringan beliau itu agak susah. Pak Ihsan mana Pak Ihsan kok di mute ya Mas? Pak Ihsan. Oh iya. Maaf.
Pantesan dari tadi ngomong nggak. Iya, oh, jadi dari tadi ngomong ya. Oh, aduh. Iya, ya Allah, iya, iya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan calon peserta standarisasi. Boleh mereview sedikit tadi yang pertanyaan dari Pak Usman, poin-poin untuk standarisasi besok. Penilaian untuk praktek, wawancara, dan baca Quran. Untuk praktek ini meliputi GT, general treatment, kemudian power atau kekuatan tekanan kita pada saat menotok, kemudian deteksi. Deteksi ini mungkin berkaitan sama ini ya, seberapa sering kita ya. Jadi semakin sering, insya Allah deteksinya juga semakin tajam, insya Allah ya, Kung ya. Kemudian yang ketiga, emergency. Untuk emergency ini baiknya jangan dihafal, tapi dipahami. Misalnya orang pingsan, orang batuk itu organnya apa saja. Nah, nanti pada saat emergency bisa langsung action apa nih yang ditotok, area mana yang ditotok pada saat nanti asesor menanyakan titik-titik emergency itu. Kemudian untuk wawancara seputar sejarah dan SOP totok punggung. Kemudian ada baca Quran itu bacaan Al-Quran. Ini hafalan atau membaca Al-Quran, Bung? Oh, dibaca, Ustaz. Oh, Dibaca. berarti panitia menyiapkan Al-Quran ya, Kung ya? Betul, betul, betul. Waduh, nggak bisa pakai HP baca Quran. Pakai bahasa Latin. yang komentar itu cepet banget komentarnya. Langsung komentar. Langsung komentar ini. Ya, Lari. diketahui untuk penjelasan Bu Yanti, Ya, dari semua penilaian ini yang lebih dominan adalah praktek ya. betul. Praktek. Nanti bisa baca Quran ya, nanti belajar sama Isan dan Bu Yanti ya. Sama Abi Sodik aku. Nanti Ada spesialisasinya, episodik. Ya, Mas Sodik ya. Baik roh. Iko, boleh. Jangan didengar masuk suara. Oh, ternyata dia tidak sadar kalau mute-nya Iya. dibuka. Aduh. Baik. Mungkin yang Ahwat ya, kok nggak ada nih Ahwat, Mbak Rima, Mbak Lintang, Bu Rosmindar. Bandung, Bengkulu, monggo Harusnya kalau ini ditanyakan. jadi kesempatan sekali nih untuk menggali persiapan ya dari Agung. Selamat apa yang Ya, mungkin kan nanti yang dari Bengkulu dan dari Lampung nggak ikut offline ya, mungkin bisa ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan dari sekarang. Saya nggak ikut, mohon maaf nggak bisa. ya mungkin tapi kalau Mbak Lintang mungkin kan sudah lama ya, tapi mungkin juga bisa lebih pada saat kita nanti kita offline nanti praktek mungkin juga bisa sambil video call lah dilihat. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Rima, Bu Rosmindar, atau siapa? Banyak ya. Mbak Dia, ada yang ditanya? Oke. Kalau sudah mungkin. Silakan Mas Tanggamus, kayak ada mau nanya tadi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Devara Torik. Dengan siapa? Devara Torik. Tanggamus. Mau nanya. Ini kan masalah tekanan power. Saya ini kan kalau insya Allah ya, treatment udah bisa. Cuman masalah mekannya itu kurang. Itu kurang karena harganya masih kurang. Kira-kira itu sampai sana
Tetap pakai alat apa? Pakai juga itu. Itu aja sih dari para. Iya. Tadi siapa namanya, Mas? Monggo. Tadi siapa namanya? Para Atorik. Baik, Sarah ya. Jadi gini, jangan khawatir. Kan ada 4 poin ya. 4 poin. Ketika di tekanannya masih kurang, ya. Nanti pada saat offline, silakan notok pengurus PW sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Nah, itu pertama ya. Harus dikejar nih. Ya, coba nanti Masnya cari timbangan digital. Ya, saat itu sebelum notok pengurus PW, tekanan jarinya ke timbangan digital itu berapa kilo? Ya, misalkan 2 kilo tekanannya. Coba digerakkan. Ya, tetap di timbangan nempel, digerakkan. Ketika bergerak itu berapa kilo? Nah, itu bedanya. Nah, juga tidak perlu khawatir. 4 poin ini bisa dikejar. Pertama, dari deteksi. Deteksinya bagus, insya Allah bisa membantu. Ya. Terus emergensinya bagus, bisa membantu. Terus juga deteksi JT-nya. JT-nya bagus, membantu. Jadi jangan khawatir. Ya. Gitu ya, jadi menutupi kekurangan dan tekanannya. Tapi saran Akung, ya silakan teman-teman tuh kejar tuh ya punggungnya Pak Ihsan, punggungnya Ketua PW kejar itu. Aduh. Assalamualaikum, mau tanya, Kum. Ya. Kenalkan saya Lintang. Oh iya, Bu Lintang, silakan Bu. Iya, jadi intinya nanti ujian itu tekanannya harus kuat benar gitu ya? Atau ada pasnya gitu? Harus Atau standar. Oh gitu. Harus Standarnya standar. bocorannya apa tuh kira-kira sampai mana? Ya tadi saya sudah sampaikan tuh, coba Ibu cari timbangan digital ya. Ya. 2 kilo berat. Ya Bu, Ibu itu nggak usah khawatir Bu ya. Nanti akan dibimbing oleh teman-teman pada saat offline ya. Terus mulai hari ini memang fokus kanannya ya. Jadi mungkin selama ini kita asal-asal aja tuh kanannya. Ya mulai hari ini Bu, totok siapapun tekanannya harus stabil ya. Kadang teman-teman merasa sudah lebih baik ketika melakukan totok punggung kepada asesor, ya baru saja belum ada 5 menit sudah ngos-ngosan. Ya harus stabil. Ya siap, Kum. Terima kasih. Ibu tenang. Bunda Yanti, Bunda Nos. Akung, beliau di Bandung, Akung. Jadi Ya. Bandung mah TMA itu. TMA. merapat ke PW-nya atau ke Oh iya, insya Allah. Ya, terima bisa kasih. ikut di komunitas sana ya Mbak Lintang. Iya, insya Allah Kebetulan aktif. Mbak Lintang ini belajarnya di Bekasi waktu itu kita sama-sama. Jadi Iya. sebetulnya sudah lama lah, hanya kesempatan standarisasinya agak terlambat sekarang gitu aja. Iya. Sudah praktek lama lah ya sudah. Iya. Kalau sudah. Terima kasih, Kum. Ya, sama-sama. Baik. Oh iya, aku untuk tadi maaf, berapa tadi untuk standar tekanan kita kalau kita nimbang di timbangan digital tadi, Kung? Standarnya, Kung? Ya, Mas Isam berapa timbangannya?
tangan jarinya. Pak Isan udah pernah nimbang belum? Halo, Halo. Kak Isan. Halo, Isan. Mana Pak Isan? Ya, sekali lagi untuk power ini ya dibuat nyaman di punggung asesor ya. Seperti itu. Ya, kalau aku ketika mengadakan training atau apa namanya upgrading itu teman-teman aku minta timbangan digital. Nanti Bu Yanti siapin aja, disiapkan ketika nanti offline ada timbangan digital. Ya, insyaallah nanti berubah deh. Sebelum dan sesudahnya itu berubah, insyaallah. Baik, siapa lagi Ibu? Kita sampai jam berapa, Bu Yanti, Mas Isan? Jam 3 sih ya. Jam 3. Ya, nanti tolong Bu Yanti menyiapkan yang persiapan nanti ya untuk offline. Ini teknik untuk meningkatkan kualitas deteksi. Oke. Ya. Pertama, deteksi ini minimal kan teman-teman harus mencari minimal 4 poin kan, gerenjelan, cekung, yang tebal, yang keras, ya seperti itu. Nah, coba nanti disiapkan ketika offline, teman-teman disiapkan fotokopi gambar punggung yang kosong. Gambar punggung yang kosong. Nah, nanti teman-teman peserta diharapkan bawa alat tulis. Ketika menonton, misalkan Bunda siapa tadi bertanya barusan? Bunda Lintang. Lintang Kong, siap. Ya, nanti peserta ahwat menonton Bunda Yanti, maka peserta ahwat ini harus mencatat sumbatan-sumbatan yang ada di punggung Bunda Yanti seperti itu. Langsung catat, misalnya di jalur 1 ada 2 sumbatan, jalur 2 ada 3 sumbatan misalkan. Sampai jalur 12 ya untuk GT1 ini di punggung Bunda Yanti ini ada berapa sumbatan? Ini untuk melatih skill poin untuk deteksi ya. Karena teman-teman khawatir powernya nggak kuat kan, tidak standar, maka kejar itu. Kejar untuk skill deteksinya. Ya, ketika mungkin powernya hanya dapat nilai di bawah 80 seperti 75 ya. 75 nanti kurang poinnya 5, nanti akan terbantu di deteksi. Seperti itu ya. Baik. Untuk emergensinya aku berarti ke pemahaman ya. Di emergensinya berarti pemahaman. Nanti aku menilainya pemahaman emergensinya ya aku. Ya, emergensi tadi yang aku sampaikan, nanti pada saat offline teman-teman langsung praktek dan presentasi ke yang di top. Ya. Jadi langsung terucap. Misalkan tadi emergensi titik pingsan. Langsung selain dia menyentuh tengkuknya, 1 tengkuk, 2 kiri, 3 berikat kanan, 4 lambung, seperti itu, Bun. Nah. Baik, aku. Ya, nanti disiapkan saja teman-teman yang di belakang Bunda tuh nanti ya. Ya. Gambar-gambar itu ini kan dari pendalaman ya aku. Ya, silakan teman-teman
praktek ya. Terus dipraktekkan, tidak dihafal, ingat. Ketika teman-teman memaksa untuk menghafal, insya Allah blank itu. Oke. Ya itu nanti dikuatkan di situ ya, Bu. Ketika teman-teman masih kurang di tekanan, maka deteksi, emergensi harus dikuatkan di situ. Ya. Mungkin ada satu hal Akung yang teman-teman juga ini juga bikin teman-teman kurang pede itu karena apa ya? Syarat untuk 50 itu kan ada yang pasti yang belum terpenuhi. Nah, saya tuh sampaikan nanti pada saat kita offline atau sambil menunggu ini waktu standarisasi itu kan bisa dikejar dengan menotok senior atau trainer gitu kan. Nah, tapi ya Bisa. itulah Trainer nervousnya tuh pasti akan aduh belum 50. Rata-rata kayaknya banyak yang fokus di situ Akung gitu. Gimana Akung? Ya, teman-teman sudah fokus mendaftar, sudah tidak usah pikirin itu. Betul kata Bu Yanti tadi, ya kejar yang kita bisa lakukan. Ya Betul. dikejar saja. Nggak usah pusing tuh. Ya, Ya, memang buktinya, Bu, tadi Zubair itu sudah 100 punggung dari Solo. Iya, baik. karena mungkin kurang bimbingan, kurang upgrading sehingga ya tidak fokus, ya sebatas fokusnya yang penting pasien saya bisa tidur. Halo, Kong. Kalau menurut pengalaman saya begini, Kong, sebenarnya untuk mendapatkan 50 punggung itu mudah, asal mau. Nah, Kalau kita rajin ke masjid, sholat subuh, kita kumpulkan beberapa orang di situ. Tiap hari 5, 10 hari selesai. boleh. Iya. Jadi Boleh. pengalaman saya seperti itu, Kong. Atau ada event-event yang besar, mestinya ada muktamar, ada apa gitu. Jadi kita memperkenalkan totok punggung di situ. Saya rasa gak mudah untuk mengumpulkan 50 itu. Cuman mungkin teman-teman ini masih malu ya untuk menyampaikan kemampuan mereka. Jadi di situ kita memperkenalkan, tapi kita belum ahli gitu. Tapi mencoba pada mereka. Nah, jadi kita sosialisasikan di lingkungan kita, Kong. Kiat-kiatnya, Kong. Ya, bagus itu ya, silakan saja. Tapi di sini ya mungkin teman-teman awalnya niatnya untuk keluarga ya. Untuk keluarga, untuk saudaranya seperti itu mungkin ya. Jadi tidak ada motivasi untuk yang tadi yang dilakukan oleh ketua PW itu ke masjid atau ikut baksos ya. Jadi sekarang kita berpikir ke depan saja ya. Nanti tolong dibantu panitia Budayanti dari Diklat maupun PW, bantu teman-teman, motivasi teman-teman bisa kumpul-kumpul gitu ya, bisa kumpul-kumpul. Ya itu insya Allah bisa itu terkejar itu. Ya. Baik, insya Allah. Mungkin. Ya, mudah-mudahan offline bisa hadir semua kecuali dari Bandung dan Bengkulu ya. Ya, jadi merapat sebagian di PD untuk Lampung Barat. Akung mau izin saya infokan. Jadi dari peserta itu sampai hari ini itu tadi ada yang menyusul 2. Jadi full 25 insya Allah. Tapi memang itu tadi ada kendala, ada yang belum cukup. Saya bilang kejar saja selama sampai dengan last minute lah ya Akung ya. Tidak masalah. Nah, pada saat nanti offline itu kan menambah. Kalau ada 10 orang yang di luar jadwal bisa dilemburin kan bisa gitu. Nah, dari semua peserta itu ada yang di Bandar Lampung, Akung. Kemudian ada yang di Oh, sepertinya jaringan ini, Bunda Yanti.